Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Integrated Services Marketing Communication. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dalia Safitriani dengan NIM 1038. Yang kedua, Nurfadila Anissa Putri Sugiarto dengan NIM 1050. Yang ketiga, Aliana Zura dengan NIM 1109. Yang keempat, Wela Adiwijaya dengan NIM 1206. Yang kelima, Luhur Gerian Citra dengan NIM 1215. Yang keenam, Raihan Isah Hidayat dengan NIM 1222. Yang ketujuh, Muhammad Hibatul Alimi dengan NIM 1235. Yang ke-8, Akbar Trifitra dengan NIM 1248. Dan yang ke-9, Aura Faktuna dengan NIM 1254. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen tentang produk, layanan, merek, dan citra perusahaan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan pemasaran yang seperti meningkatkan kesadaran merek, terus mendorong penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, komunikasi pemasaran itu dapat melalui berbagai saluran seperti yang pertama iklan, menyampaikan pesan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Yang kedua bisa melakukan dari promosi penjualan, seperti memberikan penawaran khusus untuk menarik pelanggan seperti diskon, kupon, dan hadiah. Selanjutnya bisa dari hubungan masyarakat yang membangun hubungan dengan media, influencer, dan komunitas untuk mendapatkan publisitas positif. Terus dari pemasaran langsung, seperti berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui email, surat, telepon, dan media sosial. Nah, komunikasi pemasaran yang efektif itu harus didasarkan pada pemasaran yang baik tentang target pasar dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi, komunikasi pemasaran terintegrasi adalah jenis komunikasi pemasaran yang mengambil keuntungan dari masing-masing bauran komunikasi pemasaran dan kemudian menggunakannya untuk menciptakan pesan yang jelas, konsisten, dan efek komunikasi yang optimal melalui pesan yang disampaikan secara terintegrasi. Menurut Lovelock, Wirtz, dan Musri, pada tahun 2011, komunikasi pemasaran terintegrasi menggunakan berbagai jenis media untuk menyampaikan pesan yang sama kepada pelanggan sehingga menghasilkan pemahaman yang sama tentang perusahaan dan barang serta jasa yang diberikan. Maka dari itu, pesan tunggal akan terbentuk membantu pelanggan memahami citra merek yang kuat. Baik, selanjutnya di sini ada komunikasi pemasaran terintegrasi, kekuatan mendorong pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi tanpa adanya komunikasi pemasaran yang meliputi panggilan, penjualan lanjutan, situs web yang ramah pengguna, papan nama yang bagus ataupun bentuk komunikasi lainnya, pelanggan mungkin akan lebih mudah terpikat oleh pesaing dan penawaran lain yang tidak kompetitif daripada perusahaan sendiri. Untuk itu, perusahaan perlu menerapkan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi untuk menarik perhatian pelanggan, menciptakan penjualan, menimbulkan kesan di benak pelanggan, sampai mengembangkan loyalitas pelanggan terhadap merek perusahaan. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama itu adalah teknologi. Jadi perkembangan dan penyebaran teknologi digital di seluruh spektrum operasi bisnis berperan dalam mendorong terlaksananya komunikasi pemasaran terintegrasi. Keinginan perusahaan untuk berfokus pada pelanggan dengan mampu memahami dan menanggapi kebutuhan pelanggan yang ingin dilayani. Perkembangan pesat dan penyebaran teknologi informasi dalam bentuk pengambilan, penyimpanan, dan manipulasi data memungkinkan perusahaan untuk mengetahui jenis pelanggan apa yang membentuk pasar massal untuk produk mereka. Perusahaan juga dapat menemukan apa yang memotivasi pelanggan untuk membeli produk. Dengan demikian, perusahaan sekarang memiliki kesempatan untuk berfokus pada keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Kemunculan pemasaran langsung merupakan penerapan awal teknologi informasi yang paling jelas untuk pemasaran. Pemasaran langsung dengan fokusnya pada identifikasi, kontak, dan pengukuran tingkat pengembalian pelanggan tertentu dari waktu ke waktu merupakan salah satu pendorong utama dalam pengembangan IMC. Yang kedua ada branding. Jadi branding
meningkatnya penekanan pada merek dan merek sebagai alat pembeda utama yang kompetitif juga merupakan pendorong utama dalam mengembangkan IMC. Munculnya merek generik atau peniru melintasi setiap kategori dari produk berbasis teknologi sampai merek toko dari label pribadi. Pada kesuksesan mereka, untuk itu sekarang ini merek tidak hanya dilihat sebagai mengenal produk atau layanan, tetapi juga sebagai alat pemasaran dan manajemen yang kuat. Selanjutnya ada globalisasi. Faktor ketiga yang mendorong munculnya komunikasi pemasaran terintegrasi adalah meningkatnya globalisasi pasar. Merek mulai melintasi batas negara dalam jumlah yang terus meningkat. Selain itu juga dengan berkembangnya sistem komunikasi elektronik, perusahaan menjadi mampu untuk beroperasi selama 24 jam dalam satu hari, 7 hari seminggu sepanjang waktu. Dengan demikian, hilangnya batasan antara negara dan pertumbuhan perusahaan multinasional di mana perusahaan selalu mencari pasar baru dan peluang baru. Dengan meningkatnya globalisasi, maka muncul kebutuhan perusahaan untuk mengubah strategi komunikasi mereka. Menjadi penting bagi perusahaan untuk membuat strategi merek yang terpadu, konsisten, dan terintegrasi sambil tetap bertahan responsif terhadap kebutuhan unik pasar dan budaya individu. Komunikasi pemasaran terintegrasi ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi pelanggan dan calon pengguna baru. Untuk mencari dan mengenali pelanggan dan calon pembeli, perlu untuk mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, terutama tindakan yang telah mereka lakukan dan tindakan yang akan mereka lakukan di masa yang mendatang. Selain mengidentifikasi pelanggan berdasarkan perilakunya, penting juga untuk memahami apa yang menyebabkan perilaku tersebut. Oleh karena itu, proses ini melibatkan pengumpulan berbagai jenis informasi, termasuk data demografi, geografis, psikografis, dan data relevan lainnya. Fokus fase ini adalah mengumpulkan dan mengintegrasikan data ini untuk lebih memahami masyarakat dan perusahaan yang menjadi sasaran program komunikasi. Secara umum, pelanggan dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu pelanggan saat ini, pelanggan pesaing, dan calon pengguna baru. Tahap kedua yaitu memperkirakan nilai pelanggan dan calon pengguna baru. Komunikasi pemasaran terpadu menekankan pada penilaian yang berfokus pada dampak finansial dan dampak komunikasi pemasaran. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah memperkirakan penilaian finansial pelanggan dan calon pengguna baru untuk menentukan seberapa besar kontribusi mereka terhadap aliran pendapatan perusahaan. Tahap ini dianggap penting karena menjadi dasar untuk menentukan siapa dan bagaimana mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas. Tahap kedua ini dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang penggunaan saat ini oleh pelanggan sasaran dan pertimbangan potensi pendapatan di masa depan yang tercermin dalam aliran pendapatan perusahaan saat ini. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu merencanakan serta menyampaikan pesan komunikasi dan insentif. Pada tahap ini melibatkan perencanaan konten dan penyampaian pesan yang menarik kepada pelanggan sasaran perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan program komunikasi yang menarik dan menjangkau pelanggan baru dan calon pengguna setelah mereka menerima pesan dari perusahaan. Tahap ini dimulai dengan pemasar memperoleh pemahaman komprehensif tentang hubungan mereka dengan masing-masing kelompok pelanggan, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan merek, di mana mereka berinteraksi dengan merek, dan jenis asosiasi apa yang mereka pelihara. Setelah mengembangkan strategi pesan dan insentif, pemasar memutuskan cara terbaik menggunakan alat pemasaran seperti penetapan harga, atribut produk, strategi penjualan atau saluran, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu tahap keempat. Tahap keempat yaitu memperkirakan pengembalian investasi pelanggan. Nilai finansial memainkan peranan yang penting dalam pendekatan komunikasi pemasaran terpadu. Memperlakukan pelanggan sebagai aset, memberikan perusahaan dasar praktis untuk menghitung dampak finansial dari keseluruhan program komunikasi pemasaran mereka. Tahap
keempat ini memisahkan hasilnya menjadi dua bagian, yaitu laba atas investasi jangka panjang dan jangka pendek. Terakhir, tahap 5 yaitu analisis pasca program dan perencanaan masa depan. Pada tahap terakhir dari proses komunikasi pemasaran terintegrasi melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, menerapkan program komunikasi pemasaran terintegrasi di pasar selama periode yang relevan. Yang kedua, mengevaluasi program setelah dijalankan. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi investasi kembali. Dalam konteks komunikasi pemasaran terpadu, komunikasi pemasaran tidak dianggap sebagai program dengan tenggat waktu tertentu, seperti periode akuntansi atau keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan baru terhadap komunikasi pemasaran terpadu menyadari bahwa komunikasi pemasaran harus berkesinambungan. Proses ini dianggap berkesinambungan dan tidak pernah mencapai titik akhir atau kesempurnaan. Selanjutnya, komunikasi pemasaran jasa. Untuk memulai strategi pemasaran jasa yang efektif, perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik tentang jasa dan pelanggan. Perusahaan juga harus mengetahui segmen pasar sasaran mereka, exposure mereka ke berbagai media, kesadaran konsumen tentang jasa dan sikap mereka terhadapnya, serta seberapa mudah konsumen menerima karakteristik produk sebelum membeli, selama, dan setelah konsumsi. Layanan atau jasa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari satu produk. Agar penerapan komunikasi jasa dengan pelanggan dapat berjalan dengan baik, Moody and Query pada tahun 2006 mempertimbangkan karakteristik tersebut yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, produksi dan konsumsi berjalan secara simultan. Dikarenakan proses produksi dan konsumsi berjalan secara simultan, maka faktor komunikasi yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tata letak tampilan toko dan penampilan serta cara karyawan memberikan layanan tersebut. Begitu juga dengan menginformasikan partisipasi yang diharapkan dari pelanggan dalam memberikan informasi tentang layanan yang ingin mereka gunakan. Yang kedua, tidak berwujud. Karena layanan atau jasa merupakan produk yang tidak berwujud, maka penyedia jasa harus berusaha untuk mengurangi resiko konsumen dengan memberikan petunjuk yang nyata tentang penawaran jasa yang akan mereka dapatkan. Petunjuk ini dapat berasal dari semua aspek komunikasi perusahaan. Yang ketiga, bervariasi. Dikarenakan layanan atau jasa pada umumnya bervariasi, maka kemungkinan risiko yang dirasakan pelanggan menjadi lebih besar ketika mereka menggunakan jasa daripada ketika mereka membeli suatu produk. Faktor ini dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi di mana perusahaan mungkin dapat mengkomunikasikan tentang pemberian jaminan layanan atau janji, atau dapat menunjukkan seberapa baik atau kompeten karyawan mereka yang sudah terlatih. Dan yang keempat, mudah rusak. Salah satu karakteristik jasa adalah mudah rusak sehingga tidak dapat disimpan. Meskipun demikian, banyak alat promosi seperti periklanan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung yang dapat berperan untuk membentuk permintaan secara langsung dari pelanggan karena layanan atau jasa tidak dapat diinventarisasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang bauran komunikasi pemasaran jasa. Bauran komunikasi pemasaran jasa dapat diartikan sebagai berbagai alat komunikasi yang tersedia bagi pemasar untuk menyampaikan strategi komunikasi perusahaannya, termasuk seperti periklanan, pribadi penjualan, publisitas, penjualan promosi, dan sponsor. Nah, seperti halnya juga pemasar yang perlu menggabungkan elemen bauran tersebut, bauran pemasaran seperti produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk menghasilkan program pemasaran, manajer perusahaan jasa biasanya juga harus memilih alat komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan pesan mereka agar strategi yang dari awal itu tersampaikan kepada konsumen dan menarik konsumen menjadi lebih tertarik gitu. Intinya kayak biar konsumennya tersebut itu benar-benar mengerti apa maksud kita mempromosikan barang tersebut, seperti itu. Nah, dari bauran komunikasi pemasaran tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kategori sumber komunikasi. Di sini saya cuma akan membacakan poin-poinnya saja karena nantinya di slide berikutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama, ini ada marketing communication channels atau saluran komunikasi pemasaran, di mana dikategorikan yang pertama ada periklanan,
yang kedua pemasaran langsung, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat penjualan pribadi, dan yang kelima adalah hubungan masyarakat. Jadi ini poin-poin pentingnya ya. Terus yang kedua itu ada service delivery channels atau saluran pengiriman layanan, di mana dibagi juga menjadi 5. Yang pertama adanya outlet layanan, yang kedua karyawan garis depan, yang ketiga titik pengiriman swalayan, yang keempat situs web dan aplikasi, yang kelima desain perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada message largely outside the control of the organization, di mana pesan sebagian besar berada di luar kendali organisasi, yang terdiri juga 5. Yang pertama ada dari mulut ke mulut, yang kedua juga jejaring sosial daring, yang ketiga liputan yang diperkarsai di media sosial, misalnya blog, Twitter dan lain-lainnya, dan yang terakhir ada liputan yang diperkarsai di media sosial tradisional. Saya Akbar Citra Saputra dengan NIM Mahir 1248. Di sini saya ingin menjelaskan tentang saluran komunikasi tradisional. Saluran komunikasi tradisional sendiri ialah metode dan juga media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pemasaran sebelum era digital. Nah, ini termasuk juga surat kabar, radio, televisi, surat, papan, pamflet, brosur, dan juga yang lain-lain. Intinya saluran-saluran ini adalah memungkinkan untuk menjangkau halayak yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak memiliki akses atau lebih menguasai media digital. Nah, jenis saluran komunikasi tradisional sendiri yaitu yang pertama ada televisi. Di televisi sendiri ini mencakup dampak visual dan juga audio yang kuat. Yang kedua ada surat dan pos. Nah, di sini ini menyangkut personal dan juga dapat disimpan untuk referensi. Yang ketiga itu ada surat kabar dan majalah. Di sini targeting yang spesifik berdasarkan demografi mereka. Yang keempat ada radio, jangkauan yang luas dan juga kemampuan untuk menjangkau audiens di berbagai lokasi. Yang kelima ada papan pengumuman, yaitu visibilitas tinggi di lokasi strategis. Yang terakhir ada pamflet dan juga brosur. Ini informasi detail dan juga visual yang menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang saluran komunikasi online. Komunikasi online tersendiri merupakan cara berkomunikasi yang mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Saluran komunikasi online saat ini tersedia dalam banyak opsi seiring berkembangan teknologi komunikasi yang makin pesat. Tidak ada pilihan yang paling tepat menurut saya, semuanya tergantung kesesuaian produk yang ditawarkan dengan konsumen sasaran yang dituju. Berikut ini ada beberapa saluran komunikasi online yang bisa digunakan. Yang pertama ada toko online, media sosial, dan yang terakhir adalah papan iklan. Toko online tersendiri merupakan website yang digunakan sebagai media penjualan produk sebagaimana layaknya toko offline. Dengan desain dan penataan produk yang menarik, toko online sangat potensial untuk menghasilkan penjualan yang signifikan bagi bisnis Anda. Berbeda dengan media sosial dan marketplace yang registrasinya gratis, di toko online ini Anda memiliki kendali penuh untuk mengontrol pengelolaan karena domain milik sendiri. Anda juga harus bisa membuat calon pembeli tertarik, begitu mengakses toko online kalian. Selain itu juga, kelebihan toko online ini, customer bisa menghubungi customer service jika ada kendala atau hal yang dibingungkan. Kemudian kemudahan pembayaran juga menjadi pertimbangan calon pembeli untuk memutuskan membeli di toko online. Yang kedua, media sosial. Bicarakan media sosial, kita pasti tidak asing ya dengan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Awalnya media sosial ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar personal, seperti keluarga, antar teman, rekan kerja. Tapi seiring berkembangnya zaman, ternyata media sosial juga efektif menjadi media pengenalan bisnis dan penjualan produk. Registrasi akun gratis dan adanya fitur yang mendukung untuk mengunggah foto dan video merupakan salah satu penyebab dipilihnya medsos sebagai media komunikasi pemasaran yang mudah dan murah. Dan yang terakhir ada papan iklan. Pesan ditransmisikan melalui saluran pengiriman layanan. Nah, tidak seperti kebanyakan pemasar barang, perusahaan jasa biasanya mengontrol tempat penjualan dan saluran pengiriman layanannya.
Hal ini memberikan perusahaan jasa peluang komunikasi yang sangat kuat dan hemat biaya. Secara khusus, pesan dapat dikirim melalui outlet layanan, karyawan lini depan, titik pengiriman layanan mandiri, dan aplikasi yang mendukung lokasi. Nah, yang pertama itu outlet layanan. Baik pesan terencana maupun tidak menjangkau pelanggan melalui lingkungan pengiriman layanan. Pesan impersonal dapat disebarkan dalam bentuk spanduk, poster, papan nama, brosur, layar video, dan juga audio. Nah, desain fisik outlet layanan mampu mengirimkan pesan penting kepada pelanggan. Arsitek interior dan konsultan desain perusahaan dapat mendesain fisik outlet sedemikian rupa, mengkoordinasikan elemen visual interior dan eksterior outlet. Ini akan mengkomunikasikan dan memperkuat posisi perusahaan serta membentuk pengalaman layanan pelanggan dengan cara yang positif. Yang kedua yaitu karyawan garis depan. Nah, karyawan di posisi garis depan dapat melayani pelanggan secara langsung melalui telepon atau melalui email. Komunikasi dari karyawan garis depan dapat berupa layanan inti dan berbagai layanan tambahan, termasuk memberikan informasi, memberi nasihat, mengambil reservasi, menerima pembayaran, dan memecahkan masalah. Karyawan garis depan memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan. Sebagian besar ekuitas merek terbentuk melalui pengalaman pribadi pelanggan dengan perusahaan jasa daripada melalui komunikasi massa. Selain itu, banyak perusahaan jasa mendorong staf layanan pelanggan mereka untuk menawarkan layanan tambahan atau menawarkan layanan yang bernilai lebih tinggi. Yang ketiga, titik pengiriman layanan mandiri. Nah, seperti ATM, mesin penjual otomatis, situs web, dan aplikasi layanan semuanya merupakan contoh titik pengiriman layanan mandiri. Mempromosikan pengiriman layanan mandiri membutuhkan papan tanda yang jelas, petunjuk langkah demi langkah, atau mungkin melalui diagram atau video animasi tentang cara mengoperasikan peralatan dan desain yang ramah pengguna. Titik pengiriman layanan mandiri seringkali dapat digunakan secara efektif dalam komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan saat ini, terutama untuk menawarkan layanan dan mempromosikan layanan baru. Nah, baik, selanjutnya adalah pesan ditransmisikan dari luar perusahaan, di mana hal ini merujuk pada pesan, opini, atau informasi yang disebarkan oleh sumber di luar organisasi atau perusahaan tentang perusahaan ataupun produknya, di mana hal ini tidak dapat dikendalikan oleh pemasar tersebut. Pesan yang ditransmisikan dari luar perusahaan ini dapat memiliki dampak yang besar pada persepsi konsumen dan kesuksesan bisnis, di mana konsumen itu lebih cenderung mempercayai informasi yang independen atau yang berasal dari pengalaman pribadi orang lain, seperti WOM atau word of mouth, di mana WOM ini merupakan penyampaian informasi tentang produk, layanan, atau pengalaman tertentu yang disebarkan oleh satu orang ke orang lainnya. WOM ini dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalaupun tidak langsung, itu bisa melalui media sosial seperti forum online dan platform digital lainnya, di mana WOM ini dianggap sangat efektif dalam pemasaran karena biasanya dianggap lebih kredibel dan dipercaya dibandingkan dengan iklan tradisional, di mana WOM ini biasanya kan disampaikan oleh teman, rekan, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua ada web pihak ketiga, blog, Twitter, dan media sosial lainnya, di mana ulasan online di situs web pihak ketiga itu merupakan bentuk umpan baik yang diberikan oleh konsumen atau pengguna layanan di platform independen yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau produsen produk, di mana ulasan ini dapat memberikan informasi bagi konsumen lainnya yang ingin mengambil keputusan pembelian berdasarkan pengalaman orang lain. Contohnya, situs web pihak ketiga yang digunakan itu memberikan ulasan seperti Google Review, di mana konsumen itu bisa memberikan ulasan baik berupa teks, melalui bintang, ataupun mendeskripsikannya melalui kata-kata.
terkait dengan layanan ataupun produk ataupun jasa yang pernah ia gunakan di suatu tempat tersebut. Terus yang ketiga itu ada liputan media, di mana liputan media ini merujuk pada cakupan dan pelaporan yang dilakukan oleh media massa mengenai suatu peristiwa, individu, organisasi, atau topik tertentu seperti layanan. Nah, di mana ini bisa berbentuk artikel berita, laporan investigasi, wawancara, atau ulasan yang muncul di berbagai platform media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan juga situs web berita.